Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ketika aku berusia 10 tahun, orang tuaku meninggal dan aku diadopsi oleh bibi. Aku sering dimarahi dan dipukul oleh bibiku. Di hari pernikahanku, aku bersujud di depannya. Orang tua harus lebih ketat dengan anak-anaknya ketika mendidik mereka. Jika tidak, anak akan menghadapi kegagalan yang lebih besar di masa depan. Ketika aku masih kecil, aku adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Orang tuaku sangat mencintaiku, tapi semua kebahagiaan ini hancur oleh kecelakaan mobil yang tak terduga pada saat aku berusia 10 tahun. Saat liburan musim panas, ayah mengajak kami berlibur, tetapi dalam perjalanan kembali ban mobil tiba-tiba pecah. Mobil yang dikemudikan ayah terguling jalan. Ayahku meninggal di tempat dan ibuku terluka parah saat melindungiku dan meninggal tak lama setelah dibawa ke rumah sakit. Untungnya berkat perlindungan ibuku aku tidak mengalami cedera yang serius, tetapi ada tulang yang patah. Kakekku sudah lama meninggal dan nenekku syok atas kematian orang tuaku dan jatuh sakit. Dan setelah 6 bulan nenek akhirnya meninggal. Setelah saat itu aku menjadi yatim piatu. Pamanku ingin mengirimku ke panti asuhan karena dia sendiri memiliki seorang putra dan kehidupannya juga tidak terlalu baik. Tetapi bibiku keberatan, mengatakan bahwa dia akan merawatku. Akhirnya paman membawa aku ke rumahnya. Setelah tinggal di rumah bibiku, aku tidak ada bedanya dengan anak kandungnya. Karena ada satu anak lagi dalam keluarga, beban mereka lebih berat dan hanya paman yang bekerja untuk mencari uang. Untuk mendukung keluarga, bibiku akan memungut limbah daur ulang untuk dijual di waktu luangnya. Selama liburan musim dingin dan musim panas, aku juga akan ikut bibi untuk memungut sampah. Aku bertemu dengan teman sekelas ketika aku sedang memungut sampah dan mereka menertawakan aku bahwa aku memiliki ibu pemulung. Aku berlari pulang sambil menangis dan tidak mau memungut sampah lagi. Setelah aku masuk SMP, bibiku semakin ketat dalam mendidikku. Tidak peduli seberapa lamanya aku mengerjakan pekerjaan rumah, dia akan tetap terjaga sepanjang malam untuk menemaniku. Dia bahkan menemaniku sampai jam 2 pagi. Bibiku menetapkan target agar aku bisa berada di 5 besar di kelas. Dia juga sangat ketat dengan karakter dan moralitasku. Suatu kali aku diam-diam mengubah nilaiku karena aku tidak mengerjakan ujian dengan baik. Ketika bibiku tahu, dia memukuli aku dengan tongkat kayu. Saat itu aku sangat membenci bibiku. Aku merasa bahwa dia sangat lunak dengan anaknya, tetapi sangat keras padaku. Ketika aku memikirkannya, aku menjadi sangat marah. Kemudian aku sering bolos sekolah, berkelahi, dan merokok. Itu aku lakukan sebagai pemberontakanku pada bibiku. Akibatnya bibiku sangat marah padaku. Kemudian aku dikurung di gudang kayu dan tanpa diberi makan sehari semalam. Aku sangat lapar sehingga saya harus menuruti kata-katanya. Karena pengawasan dan tekanan dari bibi yang sangat ketat, aku tidak berani untuk bersantai. Aku belajar keras dan akhirnya diterima di sekolah menengah ternama. Bibi terus mendorongku agar aku bisa diterima di universitas ternama. Bibi saya bekerja keras untuk memungut sampah agar aku bisa terus melanjutkan sekolahku. Saat kuliah, aku mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa. Setelah pihak kampus mengetahui kondisiku, akhirnya aku dibebaskan dari biaya kuliah. Setelah lulus, aku bergabung dengan perusahaan asing dengan gaji yang sangat baik. Dan adik sepupuku saat itu juga lulus sarjana. Sepupuku kemudian menemukan pekerjaan biasa di kampung halamannya.
Dan aku baru mengerti dengan apa yang bibi lakukan padaku selama ini sampai aku mulai bekerja. Kemudian ketika aku menikah, bibi dan pamanku hadir sebagai satu-satunya kerabat dan mereka naik di atas panggung. Aku membungkuk di depan paman dan bibiku dengan air mata dan berkata, "Ayah, ibu." Pada saat itu bibiku menangis dan aku berkata pada mereka, "Bibi dan paman, kalian telah bekerja keras untuk membesarkan saya selama bertahun-tahun. Kalian seperti orang tua yang melahirkan saya. Saya dan istri saya pasti akan menghormati paman dan bibi di masa depan. Aku akan selalu ingat bahwa tanpa perlakuan ketat bibiku saat itu, aku tidak akan pernah berada di tempat ini." Setelah berdiskusi dengan istriku, aku akan membeli rumah untuk paman dan bibi untuk pensiun di kota. Terkadang mengasuh anak sama pentingnya dengan menjalankan tugas. Nah, apa pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.